Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jadikan Ramadan bulan ketakwaan dan kepedulian. Ini tema yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama, kata Ramadan. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dihubungkan oleh Allah dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Berarti kalau kita ingin paham Ramadan ini bulan apa, jawabannya bulan Al-Quran. Supaya kita bersama Quran dan supaya kita merasa indah bersama Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita mengendalikan nafsu. Allah mewajibkan kita mengendalikan nafsu. Makanya kita wajib berpuasa di siang hari. Dan kita dengan mengendalikan nafsu ini sudah nggak punya pikiran lagi untuk kesana kemari. Mau ngapain? Ya baca Quran. Itu yang pertama. Jadi kita harus memastikan bahwa jangan sampai salah setting. Jadi ada orang hanya memahami Ramadan ini ya bulan puasa. Akhirnya apa? Malamnya dia sibuk main gaplek, main catur, menunggu sahur. Nah, jadi semalam nggak tidur. Setelah itu habis sahur dia tidur. Nggak sholat subuh, nggak sholat duhur. Pokoknya bangun menjelang maghrib aja. Gitu. Langsung buka puasa. Nah, disangkanya memang Ramadan bulan puasa. Benar bulan puasa. Tapi hanya dikhususkan seperti itu. Padahal Ramadan ini sebetulnya intinya adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Nah, supaya kita indah bersama Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa. Dan ini salah satu rukun Islam. Perhatikan, Allah gandeng puasa dengan Al-Quran. Makanya kata Allah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Ramadan dalam surah Al-Baqarah ayat 193, ayat 194, terus ayat 195. Jadi yang pertama kali Allah wajibkan puasanya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, setelah itu ayat 184 Allah menjelaskan fikih puasa. Nah, setelah itu ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat Ramadan, bahwa Ramadan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jadi ini satu kesatuan. Ini satu kesatuan tak terpisahkan, bahwa jangan hanya diambil puasanya saja sehingga kemudian Al-Qur'annya dilupakan. Justru para pendahulu kita, mereka paham dengan benar hakikat Ramadan dengan mengisi waktunya itu dengan Al-Quran. Kalau soal puasa, orang bisa tidur. Udah tidur. Dia sudah puasa menahan. Tapi apa aktivitasnya? Jadi yang membuat puasa bermakna bukan masalah puasanya, tapi ketika puasa ini dihubungkan dengan Al-Quran. Jadi kalau Allah menutup dengan firman-Nya, la'allakum tattaqun, sebetulnya adalah untuk mencapai takwa itu ketika puasa ini bergandeng dengan Quran. Dan seperti ini Rasulullah mencontohkan, seperti ini para sahabat hidup, seperti ini para tabi'in menjadi mulia, seperti ini tabi'in mencontohkan, dan seperti ini para ulama menjalankan. Makanya sahabatku rahimakumullah, sesibuk apapun para ulama dahulu, ada yang mengajar hadis, ada yang mengajar fikih, ada yang mengajar tafsir. Ketika sudah menjelang Ramadan, mereka pamit kepada murid-muridnya. Ayuhat tulab, wahai tulab, wahai para santriku, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang bulan Ramadan.
Ismahuli asta'dinu khasis nafsil Quran. Izinkan aku hidup bersama Quran. Sudah. Hentikan dulu pengajian tafsir, hentikan dulu pengajian hadis. Coba. Ini ilmu hadis, ilmu tafsir, ini semua ilmu dan ini ibadah. Masya Allah. Tapi ketika sudah masuk bulan Al-Quran, maka mereka mengkhususkan diri bersama Quran. Jadi kalau kita baca kisah-kisah mereka, kita jangan heran. Kalau ternyata misalnya disebutkan Imam Syafi'i, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi kulli syahrin 30 khatmah. Imam Syafi'i khatam Quran setiap bulan 30 kali khatam. Wa fi Ramadan 60 khatmah. Di bulan Ramadan 60 kali khatam. Jadi kita jangan heran. Mengapa? Karena memang mereka menghentikan semua kegiatan kecuali mereka bersama Quran. Itu yang pertama. Jadi ini jalan takwa itu harus dipahami secara komprehensif. La'allakum tattaqun itu harus komprehensif. Tidak bisa kita jalan takwa hanya sebagian-sebagian, diambil puasanya saja, nggak cukup. Kita harus benar-benar mengikuti satu paket. Misalnya ya, teman-teman rahimahullah. Coba buka Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ini adalah ayat-ayat yang secara khusus rangkaian program tentang Ramadan. Yang pertama puasa, kutiba alaikumusiyam. Yang kedua fikih puasa, man kana minkum maridun aw ala safar fa min ayyamin ukhra. Yang sakit sedang berpuasa boleh dibatalkan, boleh mengganti di hari yang lain. Kalau yang sudah tua wajib bayar fidyah. Wa alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang ketiga tentang Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Yang keempat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang kelima tentang keluarga. Uhillakum at-tasyamir rafathu ila nisaikum. Bahwa di Ramadan jangan sampai terputus dari keluarga. Karena dulu ada yang paham bahwa di malam hari mereka nggak pernah mendekat keluarga. Jadi mereka memahami Ramadan itu sudah siang malam nggak boleh dekati keluarga. Allah turunkan ayat, "Uhillalakum at-tasyamir rafathu ila nisaikum." Malam hari boleh bersama keluarga, boleh melakukan hubungan suami istri, boleh malam hari. Begitu. Jadi tentang keseimbangan dalam hidup, bahwa dalam hidup bukan hanya menahan lapar dan haus di siang hari, tapi juga di malam hari kita dihalalkan. Bahwa itu fitrah manusia. Dan kemudian juga sahur. Allah SWT wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Jadi tentang sahur. Dan kemudian juga tentang iktikaf. Ini penutupnya. Pada ayat 167 penutupnya itu wala tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajid. Nah, perhatikan seperti Allah. Paket ini paket sudah. Jadi dari sejak kutiba alaikumusiyam sampai tentang iktikaf wala tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajid. Ini oleh Allah dipastikan bahwa satu paket ini satu kesatuan. Jangan hanya diambil puasanya. Jadi banyak orang membahas hanya ayat pertama, kutiba alaikumusiyam berhenti. Padahal ini satu rangkaian. Ada fikih puasa, ada Quran di situ, ada doa di situ. Bahkan para ulama tafsir ketika mereka membahas tentang ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini kenapa kok ada ayat doa? Imam Ar-Razi membahas tentang panjang lebar. Kenapa kok ada ayat doa di sini? Ada apa? Nah, kemudian Imam Al-Alusi, Imam Ibnu Ashur, Masya Allah, mereka tuh luar biasa. Kenapa kok ada tentang doa di sini? Apa hubungannya dengan sebelumnya? Ternyata apa? Jawaban mereka, ini semua satu paket. Bahwa Ramadan bulan puasa, iya. Ramadan juga harus ada fikihnya, iya. Jadi seorang masuk Ramadan belajar fikih puasa, jangan asal masuk. Terus kemudian yang ketiga, Ramadan juga bulan Al-Quran. Terus yang keempat, Ramadan juga bulan doa. Begitu. Makanya ketika kita buka buku-buku hadis, kita menemukan banyak sekali. Rasulullah bersabda, "Innalis shaim da'watan la turad." Orang berpuasa, doanya tidak pernah Allah tolak. Terus terutama qubailas syiyam, qubailan iftar, terutama menjelang buka puasa. Itu waktu yang paling mustajab. Ya, kalau dulu itu orang banyak justru buang-buang waktu ketika menjelang buka puasa untuk ngebuburit. Padahal ini alhamdulillah dengan adanya pandemi tidak boleh kerumunan, ya sudah, kita sekarang menunggu buka puasa di rumah, banyak baca Quran, banyak zikir, Masya Allah, luar biasa.
Jadi ini semua dalam rangka apa? Takwa. La'allakum, perhatikan ayatnya. Dibuka dengan, nih perhatikan, 183. Dibuka dengan la'allakum tattaqun, dan ditutup dengan, perhatikan ayat terakhir 187. La'allahum yattaqun. Subhanallah. Di pembukaan la'allakum tattaqun, di penutup la'allahum yattaqun. Bahwa ini satu paket untuk mencapai takwa. Takwa itu apa? At-taqwa huwa an tatasawat hasanatuhu fi sirrihi wa alaniyatihi. Seorang dikatakan bertakwa ketika dia tetap soleh. Ada orang, tidak ada orang. Soleh. Yang banyak kan orang jaim, banyak orang soleh, tidak ada orang bejat. Di depan orang, masya Allah, kayak bijak, di belakang koruptor, gitu. Jadi nggak jelas hidupnya itu. Jadi kita memang harus jelas. Takwa itu yaitu anta tasawut hasanatuhu fi sirrihi wa alaniyatihi. Dia sama kebaikannya, dia tetap soleh. Ada orang, tidak ada orang. Itulah namanya takwa. La'allakum tattaqun. Nah, puasa mengajarkan itu. Orang yang berpuasa sebetulnya kan nggak ada yang tahu. Jadi ibadah puasa ini ibadah rahasia. Yang tahu hanya dia dan Allah. Kata Allah dalam diskusi, kullu amal ibnu Adam lahu. Ini Allah firman dalam diskusi. Semua amalnya anak Adam miliknya dia. Karena kelihatan. Sholat kelihatan, orang sholat kelihatan. Pergi haji kelihatan, bayar zakat kelihatan. Tapi puasa nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu puasa. Itu rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perhatikan, kullu amal ibnu Adam lahu. Semua amal dari Adam miliknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa ini milikku. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan pahala secara khusus. Jadi ibadah puasa ini memang spesial dia, dan semua itu satu rangkaian namanya Ramadan. Ada fikih keluarga di situ supaya menjaga keseimbangan antara keluarga dan kehidupan, bahwa manusia punya fitrah. Ada fikih sahur juga, ada fikih sahur. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Jadi mungkin ada yang bertanya, kalau aku nggak sahur, aku kuat tanpa sahur misalnya. Bukan masalah kuatnya, bukan ibadahnya. Annas sahur ibadah fi Ramadan. Bahwa sahur adalah merupakan ibadah di Ramadan. Subhanallah. Jadi ini yang banyak orang abaikan. Jadi dia tidak memperhatikan. Disangkanya yang penting aku makan. Bukan. Itu ibadah tu Ramadan. Makanya kata Nabi apa? Tasaharu fa inna fis sahur barakah. Makanlah sahur, karena kalau kamu sahur, kamu dapat keberkahan. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna al mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya membacakan salawat untuk orang yang sahur. Jadi walau jur'atan min ma, sekalipun hanya seteguk air. Sampai begitu. Ini di zaman Nabi, memang dulu belum ada imsak, belum ada aba-aba sama sekali. Yang jelas waktunya waktu fajar terbit sudah. Mereka ukurannya ya tadi itu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Bahwa fajar itu ada dua macam. Ada fajar yang ke atas, ada fajar yang ke samping. Yang ke atas itu fajar kadhib. Jadi semua sekecil apapun di Ramadan ini satu kesatuan, tak terpisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua rahmatullah. Alhamdulillah Abi Amir bersama Syekh Husain Jabir. Ini mirip kan sama Syekh Ali. Nah, ini adik kandung Syekh Ali Jabir. Masya Allah, akhlaknya mirip, Masya Allah. Kemudian juga candaannya mirip. Abi Amir merasa seperti Syekh Ali masih ada di samping Abi Amir. Alhamdulillah. Nah, teman-teman rahmatullah, Abi Amir sedang membangun masjid dan membangun asrama untuk para santri. Syekh mohon dukungannya. Ya, subhanallah. Kalau tidak ambil kesempatan, biar kita beli sama-sama rumah dan istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sekarang di Ramadan. Kira-kira kapan lagi? Ini kesempatan luar biasa. Pada jadi rumahnya 1 kilo ya, atau 1000 kilo gitu, panjang dan luas sekali.
Karena gak ada barometer di surga, gak ada barometer itu gak ada. Berkilo-kilo luas sekali gitu. Jadi di Ramadan dilibat-libat gandakan pahalanya. Berarti pahala di luar Ramadan beda dengan pahala bulan Ramadan. Berarti Anda sekarang infak 1 miliar untuk masjid, berarti Anda dapat 700 miliar. Allahu Akbar. Masya Allah. Setiap 700 miliar berarti Anda dapat satu langit gitu. Masya Allah. Sendiri. Masya Allah. Ayo berinfak saya di membangun masjid pesantren Fadlul Tafsir di Kampung Sukawangi, Sukamakmur, Bogor. Terima kasih saya. Ya, barakallah. Insya Allah.